Selamat malam rekan-rekan saya. Mungkin rekan-rekan pernah ya bertemu seseorang lalu orang itu bertanya, Mas pernah dihipnotis enggak? Atau Mbak pernah dihipnotis enggak? Sebagian kita akan menjawab tidak pernah. Kemudian kalau mau dihipnotis sebagian besar akan menjawab tidak mau. Apakah memang benar kita tidak pernah terhipnotis? Ya, pertama rekan-rekan, ternyata pengertian hipnotis sendiri bukan sesuatu yang kegiatan kayak orang menidurkan seseorang, tetapi hipnotis itu sebenarnya definisinya adalah diterimanya ide tanpa kritik ya, diterimanya ide tanpa kritik. Nah, artinya orang bisa terhipnotis tanpa dia sadari bahwa dia yang terhipnotis. Contohnya peristiwa-peristiwa begini. Pernah tidak kita membayangkan bahwa ada perkataan kalau tidak makan nasi itu belum kenyang? Jadi kadang-kadang kalau kita di kantor misalnya sudah makan roti, sudah makan mie yang begitu banyak, kemudian pada waktu kita di rumah kita masih makan nasi karena kalau belum makan nasi itu belum afdol katanya. Ternyata ini adalah pikiran dari orang tua kita yang mungkin di masa lalu yang memberikan sugesti tanpa kita koreksi, itu tertanam di pikiran bawah sadar kita bahwa hanya makan nasi dianggap sebagai makanan yang mengenyangkan. Kemudian rekan-rekan mungkin pernah nonton video atau film di bioskop, film yang begitu sedih sampai meneteskan air mata. Sebenarnya pada waktu kita meneteskan air mata berarti kita sudah terhipnotis oleh video itu. Kemudian ada kan rekan-rekan yang sebagian itu tidak bisa makan nasi dari kecil ya. Sebenarnya bukannya tidak bisa makan nasi, sebenarnya dari kecil itu ditanamkan nilai-nilai seperti misalnya makan nasi itu sesuatu yang buruk. Ada sebagian kita itu menganggap nasi itu sebagai bibit penyakit ya, karena sebagian besar dianggap sebagai sumber kalori yang tinggi yang bisa mengakibatkan nanti kalau besar menjadi diabetes. Itulah yang membuatkan sebagian orang tua menanamkan kalau bisa jangan makan nasi. Akhirnya sampai kita dewasa pun hal itu tertanam sehingga kita menghindari makan nasi. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah terhipnotis oleh pendapat-pendapat sebelumnya. Itu pun sebenarnya merupakan hipnotis tanpa kita sadari. Ada juga yang kalau di musim durian itu sebagian orang tidak kuat dengan aroma durian. Salah satunya bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor alam pikiran bawah sadarnya yang sudah tersugesti tentang durian yang mungkin dianggap durian itu sebagai sumber kolesterol sehingga perlu dihindari. Sehingga aroma durian saja bisa saja tidak disukai oleh sebagian orang. Kemudian ada keadaan-keadaan patologis yang kita perlu waspadai sebagai bagian dari penyakit yang harus diobati, salah satunya dengan hipnoterapi. Misalnya adalah rekan-rekan yang mungkin pernah trauma terhadap sesuatu ya, misalnya ada yang trauma naik pesawat, trauma ketinggian, ada trauma api, bahkan ke trauma kecoa. Itu harus menjalani terapi. Karena apa? Karena biasanya trauma ini menimbulkan fobia yang berlebihan terhadap sesuatu. Nah, hipnoterapi itu adalah jalan pintas untuk mengubah bawah sadar seseorang agar rasa fobia itu sedikit berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Kemudian rekan-rekan mungkin pernah mengalami sakit mah selalu mengatakan bahwa, dok kalau saya tidak makan pagi atau jam 7 pagi maka sakit mah saya itu kumat. Sebagian pasien saya itu sebenarnya jam 7 pagi itu adalah jam di mana dia
kalau tidak makan itu akan mengalami nyeri. Ketika dokter pelajari ternyata ada suatu peristiwa di jam 7 pagi itu dia pernah mengalami nyeri yang sangat hebat. Kemudian ketika dia lihat jam 7 pagi sehingga memori atau pikiran bawah sadarnya yang tertanam itu adalah ketika jam 7 pagi dia belum makan, maka kenangan atau memori tentang nyeri di ulu hati ini akan terasa sehingga ketika memori ini tertanam besok-besoknya atau kemudian harinya ketika dia melihat jam 7 dan dia belum makan, maka biasanya memorinya akan terkenang dengan peristiwa yang terjadi. Jadi otomatis nyerinya akan bangkit lagi. Hari ini dokter mencoba untuk mengilas ada suatu kasus ya, walaupun namanya dokter samarkan, yaitu seorang wanita cukup muda, umurnya sekitar 27 tahun lah. 27 tahun itu mengalami keluhan ketika suhunya dingin, misalnya AC, angin malam gitu, dia akan menderita keluhan berupa lemes pada tangan dan kakinya, bahkan berdiri tidak mampu sama sekali. Dan biasanya itu dijalaninya antara 8 sampai 10 hari kalau penyakitnya kumat. Kemudian si ibu bercerita bahwa kejadian itu dimulai tahun 2017 atau 2018 ketika si perempuan ini itu mengalami atau menjalani proses melahirkan normal. Nah, pada saat itu luka jahitannya itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali dan suhu di kamar bersalin itu sangat dingin. Nah, inilah yang membuat memori di pikiran si perempuan ini ketika dia merasakan suhu yang sama dengan peristiwa tahun 2017 itu, suhu yang dingin mungkin sekitar 20-an ya, 20 derajat Celcius itu, dia akan merasakan bayangan kelemahan kaki, tangan, dan sakit kepala yang sama dengan tahun 2017 tersebut. Nah, bukti ini diperkuat ketika dokter melakukan hipnotis kepada pasien ini. Ketika dalam keadaan terhipnotis, dokter akan mengulas memorinya. Ya benar, pada tahun 2017 pasiennya mengalami menjalani partus normal. Tetapi partus itu menimbulkan nyeri yang begitu hebat, ya begitu hebatnya. Dan pada saat itu suhu yang dirasakan di ruangan itu sangat dingin. Nah, ketika partus sudah normal, ini menjadi memori di bawah sadarnya perempuan itu. Dia ingat bahwa suhu kamar itu dingin, kemudian nyeri yang dirasakan juga sangat hebat, kelemahan kaki, tidak punya kemampuan berjalan juga dirasakan. Nah, memori ini tertanam di pikiran bawah sadarnya. Ketika pasien itu merasakan suhu yang dingin, misalnya seperti di ruangan yang ber-AC gitu ya, dengan suhu yang sama seperti di ruang kebidanan yang lalu, dia merasakan hal yang sama, kaki dan tangannya tidak punya kekuatan, disertai dengan pusing, dan akhirnya lemes. Itu yang sering membuat pasiennya masuk rumah sakit. Nah, hal-hal yang penyakit yang disebabkan karena gangguan psikologis ini atau apapun pengalaman pahit seperti fobia, kemudian pengalaman yang berhubungan dengan keluhan seseorang yang tidak bisa dibuktikan dengan pemeriksaan lab, misalnya pemeriksaan laboratoriumnya normal, semua normal, tapi memang kemampuan dia bergerak tidak ada. Nah, bisa saja itu disebabkan karena suatu trauma di masa lalu. Jadi, rekan-rekan yang mengalami kasus seperti ini mungkin bisa mencari pengobatan berupa hipnoterapi. Jadi, hipnoterapi itu adalah terapi atau pengobatan tetapi menggunakan dasar hipnotis. Hipnotis itu definisinya adalah diterimanya ide tanpa kritik. Artinya ketika kita memberikan sugesti yang positif tentunya, itu tidak ditolak oleh pikiran bawah sadarnya dan itu menjadi tertanam di pikiran bawah sadarnya. Akhirnya
orang itu akan mengalami suatu perbaikan yang luar biasa. Demikian, selamat malam.